dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari, selamat malam. Hari Kamis Putih merupakan perayaan kenangan perjamuan malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Dan ini menjadi awal misteri Paskah, perayaan Paskah yang sebenarnya menurut Yohanes Pengarang ini. Perjamuan terakhir Yesus dengan para muridnya bukanlah perjamuan keputusasaan, kesedihan, melainkan perjamuan yang penuh keakraban, perjamuan persaudaraan, penuh makna. Perjamuan itu simbol penyerahan hidupnya yang total. Tubuh dan darahnya diberikan demi keselamatan murid-muridnya. Itulah Ekaristi Kudus, kenangan kurban salib Kristus. Pemberian diri Yesus yang sehabis-habisnya itu dilambangkan pula dalam upacara pembasuhan kaki para rasul nanti. Untuk semua pengorbanan dan cinta Tuhan kita diajak juga memberikan pelayanan yang sama, yaitu rela melayani dengan kasih dan cinta. Berkekuatan akan senantiasa ditemukan saat kita rayakan perjamuan Tuhan dalam Ekaristi. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, demi cinta kasih-Mu, Engkau rela merendahkan diri dengan membasuh kaki para murid.
dalam Ekaristi, Engkau mengorbankan diri bagi kami semua. Demi cinta kasih-Mu dalam Ekaristi, Engkau memberikan tubuh dan darah-Mu kepada kami, agar tetap bersatu dengan kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah kita berdoa. Misa malam hari ini mohon kesembuhan dari sakit Diana Sitorus dan juga untuk arwah Franciscus Sabri Salim Sugiarto dan Florencia Teginyo. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, petang hari ini kami merayakan perjamuan kudus. Perjamuan cinta kasih ini dianugerahkan Kristus kepada gerejanya sebagai korban baru sepanjang masa. Pada malam Ia menyerahkan dirinya. Kami mohon, semoga kami Kau perkenankan menimba cinta kasih, hidup melimpah dari misteri agung ini. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan
dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan, turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belenggu. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan Bapa Tuhan sampai Ia datang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, perjamuan Paskah yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi untuk mengenang pembebasan umat Israel dari penindasannya di Mesir. Tetapi dalam Injil Yohanes ini, perjamuan malam terakhir, bukan perjamuan malam Paskah. Karena Paskah, misteri Paskah, perayaan Paskah bagi Yohanes itu nanti pada hari Minggu malam Paskah, malam Minggu Paskah itu. Pada malam Paskah. Puncaknya ada di sana. Perayaan Paskah memuncak pada malam Paskah. Bukan pada Kamis Putih. Kamis Putih awal kita merayakan, mengenang, menghadirkan kembali misteri Paskah, wafat dan kebangkitan Tuhan. Menimba jiwa dan semangat. Nah, khusus untuk Kamis Putih, perjamuan malam terakhir Yesus, awal dari rangkaian Trihari Paskah, kita mendapat warisan dari Tuhan. Ada dua. Menurut bacaan pertama tentang Ekaristi. Bacaan kedua ya. Bacaan kedua itu tentang Ekaristi. Lalu dalam bacaan Injil itu tentang pembasuhan kaki. Dua-duanya mau mengungkapkan cinta kasih Allah melalui pengorbanan Yesus yang sepenuh-penuhnya, seutuh-utuhnya, bahwa ia mengasihi mereka sampai saat terakhir, seutuh-utuhnya, sepenuh-penuh. Maka lambang yang dipakai roti dan anggur. Kalau dalam perjamuan keluarga Yahudi, dibandingkan dengan perjamuan malam yang dibuat Yesus, ketika Yesus mengangkat roti, inilah tubuhku, ketika mengangkat piala berisi anggur, inilah piala darahku. Itu yang membedakan dengan ibadat orang Yahudi, ibadah keluarga orang Yahudi. Dalam Ekaristi, kita menerima pemberian diri seutuh-utuhnya dari Allah, tanda cinta yang setulus-tulusnya lewat pengorbanan putranya Yesus Kristus. Dan kalau dikaitkan dengan bacaan pertama, ketika pintu-pintu rumah diolesi darah anak domba, di balik itu, di dalam rumah itu berarti ada umat yang harus diselamatkan Tuhan. Nanti di kayu salib, di balik salib itu ada umat Allah, kita semua ini, yang telah ditandai untuk diselamatkan oleh Yesus. Maka kita diajak untuk menghayati kehadiran Dia yang mencintai sampai sehabis-habisnya. Kalau dikaitkan dengan pembasuhan kaki,
Sebenarnya bukan hanya kaki ya. Kalau dalam tradisi orang Yahudi, orang-orang yang dipandang terhormat seperti guru itu akan dilayani, dibasuh kakinya sebelum masuk ke ruang pesta. Orang-orang terhormat seperti itu. Jadi pesta belum dimulai, kaki sudah dibasuh. Tapi yang terjadi pada perjamuan malam terakhir, pesta berlangsung, sudah berlangsung, Yesus membasuh kaki. Nah, tentu ada makna yang paling dalam di situ. Karena bukan hanya sekedar ritual, upacara, formalitas belaka, tapi Yesus mau menunjukkan ada sesuatu yang pantas kita renungkan. Terutama dengan peristiwa pembasuhan kaki, pemberian diri, cinta yang setulus-tulusnya, seutuh-utuhnya, cinta yang tanpa pamrih yang diberikan Tuhan demi keselamatan kita umat manusia. Maka kita berada di balik salib. Kalau umat Israel dulu di balik pintu yang ada darah anak domba itu, umat Israel selamat. Nah, kita berdiri di balik salib. Kita ada di belakang salib Yesus, di bawah pengorbanan Yesus yang demikian besar untuk kita yang tak ternilai harganya. Maka hidup kita sekarang ini, adanya kita sekarang ini, jangan dikira karena itu jasa kita, jasa orang tua, jasa negara. Itu karena kita telah dibasuh bukan dengan air ketika Yesus membasuh kaki para rasul, tapi kita sendiri-sendiri masing-masing dibasuh dengan darahnya yang mulia. Sehingga pesan terakhir yang paling dalam adalah supaya kita satu sama lain saling menghormat. Apalagi dengan orang tua, mertua. Karena mereka juga dibasuh dengan darah Kristus yang, maka saya nanti kalau membayangkan membasuh kaki para rasul, saya membayangkan ini bukan dengan air, tapi saya membasuhnya dengan darah Kristus itu. Karena begitu besar cinta Tuhan. Kita semua dibasuh dengan darahnya sehingga hidup dan tetap hidup dan tetap akan hidup di hadirat Tuhan nanti. Itu karena pengorbanan yang begitu. Ini yang pantas kita renungkan. Maka jangan sampai memandang rendah satu sama. Dan dalam pembasuhan kaki para rasul juga dikatakan, itu juga dalam rangka Yesus berbagi asal dan tujuannya. Bahwa dia datang dari Bapa, turun ke dunia, kembali lagi kepada Bapa. Dan kalau kita sungguh-sungguh merasa dibasuh dengan darah Kristus yang mulia, tentu kita akan menjaga kekudusan kesucian itu sedemikian rupa supaya pengorbanan Kristus itu tidak sia-sia, supaya kita bisa menikmati dan tinggal di tempat di mana Tuhan Yesus sendiri sudah menyiapkan untuk kita masing-masing. Pengorbanan yang begitu besar. Lalu bagaimana kita mau menanggapi pengorbanan yang begitu besar? Apa yang harus kita perbuat? Kalau kita menemui warisan teladan Yesus seperti itu. Contoh, kalau baca Tahta untuk Rakyat, buku Tahta untuk Rakyat, kisah tentang Hamengkubuwono ke-9, Raja Jogja atau Gubernur Jogja, sebelum menjadi gubernur, belum negara merdeka kalau tidak salah. Itu kan pernah, dia seorang raja mengendarai mobil, lalu ada seorang pedagang beras yang menyetop, minta tolong supaya bisa membawakan berasnya itu sampai ke pasar di Jogja. Dan ibu ini tidak tahu kalau itu Raja Jogja. Maka ketika barang itu sampai, yang mengangkat sultan sendiri coba. Ya, raja yang melayani rakyatnya. Menurunkan juga ke pasar itu juga sultan itu sendiri.
Ketika mau dibayar, Sultan nggak mau, malah dimarahi. Tapi begitu diberitahu kalau itu ngarso dalem, Sultan juga lalu pingsan itu. Jadi seorang raja yang melayani rakyat. Bahkan ketika saat-saat krisis Indonesia baru berdiri, tidak ada uang untuk menggaji presiden, menterinya. Keraton mengeluarkan, Sultan ini mengeluarkan kekayaannya. Dia bukan gambarkannya ini begini, uang emas perak itu yang diberikan, uang keraton untuk membiayai Republik Indonesia. Kalau Sultan Raja Jawa saja dihormati sedemikian, sekarang raja di raja yang tergantung di salib telah melayani kita, membasuh kaki kita, membasuh seluruh diri kita supaya kita bisa hidup bahagia. Apa yang harus kita perlu? Kita lanjutkan dengan pembasuhan kaki para rasul.
Mari kita perbarui iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita bersama Yesus yang berada di tengah kita, memanjatkan doa kepada Allah Bapa kita. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, ya Bapa, curahkanlah roh cinta kasih-Mu kepada Sri Paus, para uskup dan para imam, agar mereka dapat menunaikan tugas pelayanan dengan penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang diserahi tanggung jawab, ya Bapa,
bimbinglah mereka agar mendasari kebawaan dengan persaudaraan dan pengabdian yang tulus ikhlas. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, ya Bapa, semoga para penderita mendapat perawatan dan pengobatan yang memadai berkat cinta kasih sesamanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sini, ya Bapa, semoga pesan Kristus yang baru saja kami dengar benar-benar mengesan bagi kami, sehingga menjadi buah bibir kami pada masa kini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, anugerahkanlah rahmat kesembuhan, kesehatan, dan keselamatan bagi Ibu Yuliana Sitorus yang sedang sakit. Kembalikanlah dalam keadaan sehat walafiat dalam pangkuan gereja kudus-Mu dan keluarganya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk arwah Bapak Fransiskus Saverius Halim Sugiarto yang 12 tahun lalu kepanggil menghadap hadirat-Mu, serta Lorencia Tekinyo yang 3 tahun lalu kepanggil menghadap hadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan menganugerahkan rahmat pengampunan, membebaskan mereka dari segala hukuman dosa, dan akhirnya memperkenankan mereka memasuki hidup bahagia dalam rumah Bapa di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk segenap umat-Mu di paroki veteran maupun di Kuskupan Banjarmasin yang kami layani, para penderma, para relawan, sosiawan, mereka yang membantu kami, gereja dan serikat-Mu. Semoga Engkau berkenan menganugerahkan rahmat, damai, sejahtera, kelancaran, dan keselamatan dalam usaha dan pekerjaan mereka. Bagi yang sakit, anugerahkanlah rahmat kesembuhan, kesehatan, dan keselamatan. Dan akhirnya semoga Engkau berkenan membalas kebaikan hati mereka dan menganugerahkan hidup abadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami memberanikan diri memanjatkan permohonan ini, karena dalam Putra-Mu telah Engkau tunjukkan betapa besar cinta kasih-Mu kepada kami. Kami yakin bahwa Engkau akan mengabulkannya dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan Allah Bapa penyelamat kami, terimalah kiranya persembahan ini bersama kurban Kristus, agar dapat menjadi rezeki kehidupan bagi seluruh dunia dan segala zaman. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai korban pujian sempurna yang berkenan padamu. Kurban salib yang membawa keselamatan itu kami kenangkan untuk selama-lamanya. Dalam perayaan suci ini ya Bapa, umat kudusmu dikuatkan dan disucikan, supaya bangsa manusia yang mendiami satu bumi ini diterangi oleh satu iman dan disentosakan oleh suatu ikatan cinta kasih. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini, supaya memperoleh kasih karunia-Mu yang menjadikan kami manusia baru, dan bersama semua penghuni surga kami mewartakan keagungan-Mu dengan bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, hingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah putra-Mu Tuhan kami, yang mengendaki kami merayakan misteri. Sebab pada malam Dia dikhianati,
Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, ia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Demikian pula sesudah perjamuan, ia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, ia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang. Agunglah misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap, kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Engkau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, disatukan satu dan satu dalam. Semoga kami yang disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul yang kudus dan para martir yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Victorius, serta bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dalam belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan untuk selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan
sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan selamat kami, Yesus Kristus. Yang berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, kami tinggalkan bagi kami berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendak yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas untuk datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Inilah piala perjanjian baru dalam darahku, sabda Tuhan. Setiap kali kamu menyambutnya, lakukanlah untuk mengenangkan daku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, dalam perjamuan-Mu Engkau telah menganugerahi kami daya hidup di dunia ini. Kami mohon, limpailah kami daya hidup ilahi, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kita akan lanjutkan dengan peraraan sakramen Maha Kudus, hanya di jalur tengah saja, langsung 3 kali nanti penghormatan, kemudian langsung masuk ke sakristi karena di luar masih gerimis, jadi tidak. Adorasi nanti di sakristi, bukan di ruang adorasi. Untuk tuguran tirakatannya, sakramen Maha Kudus akan ditahtakan di sakristi.
Sakramen seagung ini, mari Antum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo sedat ritui prestet vide supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor vertus quoque sit et benediction procedenti ab untroque camper sit caudatio. Syukur ya Yesus, Engkau telah memperkenankan kami untuk belajar berjaga-jaga dan siap sedia. Semoga kami semakin berani berjaga dan siap sedia bagi sesama kami, terlebih mereka yang kecil dan lemah. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, setelah ini dilanjutkan dengan tuguran di ruang sakristi bagi umat yang tidak tuguran bisa langsung pulang meninggalkan gereja dalam suasana hening. Terima kasih. Untuk jadwal tuguran sudah ditentukan. Nanti wilayah bagi umat yang berdomisili di wilayah 7 bisa langsung menempati ruang sakristi terlebih dahulu. Tuguran nanti akan bergilir sesuai dengan jadwal wilayah yang sudah ditentukan, yang sudah disebar di komunitas lingkungan atau di grup-grup yang sudah disebar. Demikian info dari kami.
Mohon perhatian. Bagi anak-anak yang ingin minta tanda tangan Romo ada di ruang sekami di bawah aula. Jadi Romo tidak ada di ruang ganti di tempat biasa. Karena ruang ganti tempat biasa kita pergunakan untuk adorasi. Terima kasih.